Secara historis, emas itu memang berbanding kebalik dengan kondisi, khususnya adalah ketidakpastian. Di berbagai kondisi perekonomian, emas itu sudah teruji. Ada 74% yang belum melek terhadap emas. Beberapa tahun terakhir ini, itu kenaikan gengsi itu luar biasa. Di atas 70% biaya haji ya. Kalau mungkin 10 tahun lalu kita butuh 200 gram emas. Tapi kalau sekarang hanya butuh mungkin kurang lebih 30 sampai 40 gram. Emas itu tidak akan menjadikan kita langsung kaya, tetapi emas itu akan menjaga kekayaan kita gitu. Halo, selamat datang kembali di VVIP bersama saya Sumiyang. Dan hari ini saya mau memulai VVIP kali ini dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, geopolitiknya memanas, kebijakan mungkin seperti sekarang Donald Trump yang berubah-ubah, kondisi ekonomi yang melemah, dan masih banyak hal lagi. Kepikiran nggak? Aduh, kira-kira uang saya aman nggak ya? Mesti diapain ya? Tapi menariknya adalah setiap kali dunia sedang gonjang-ganjing ekonominya, masyarakat itu punya satu pemandangan yang sama atau pandangan yang sama, yaitu berbondong-bondong beli emas. Saya perhatikan nih di sekitar lingkungan saya saja, tempat penjualan emas begitu ya, antriannya panjang sekali, mulai dari ibu-ibu rumah tangga, ada pekerja kantoran, anak muda, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar supaya tidak hanya sekedar FOMO atau ikut-ikutan beli emas, tapi kita betul-betul mau memahami seperti apa sih investasi emas. Apakah benar harga emas ini akan naik terus gitu ya. Lalu kapan sih momen yang tepat kita mau beli emas? Kenapa topik ini menurut kita penting? Karena menuju Indonesia Emas 2045, masyarakat yang literasi finansial dan literasi investasinya baik itu sangat menentukan dan sangat penting. Dan membahas topik ini ada salah satu sosok yang saya rasa tepat sekali karena beliau paham betul dinamika investasi emas di Indonesia, terutama Pak Kadek Suputra, Senior Vice President Bullion Business Pegadaian. Selamat datang di VVIP Pak Kadek, apa kabar? Baik Mbak Sumi. Saya senang sekali bisa ketemu di acara salah satu bank swasta beberapa waktu lalu, dan di situ saya jadi tergelitik untuk wah, kayaknya penting nih topik-topik seperti ini, literasi finansial, literasi investasi ini penting sekali saya angkat di podcast saya. Karena begini Pak Kadek, setiap kali dunia lagi nggak baik-baik saja, ujung-ujungnya masyarakat itu berbondong-bondong beli emas, dan emas itu dilihat seperti safe haven gitu ya, tempat pelabuhan terakhir gitu untuk menyelamatkan uang gitu. Kenapa bisa ada fenomena seperti itu ya? Apakah emas ini dianggap sebagai sesuatu yang memang paling resilient gitu di tengah investasi-investasi yang lain? Pak Kadek. Iya, ya menarik nih Mbak Sumi. Jadi memang emas itu secara historis gitu ya. Secara historis tuh tadi dibilang pelarian gitu ya. Tapi sebenarnya gini, secara historis emas itu adalah justru memang berbanding kebalik dengan kondisi, khususnya adalah ketidakpastian. Di saat geopolitik gitu ya. Nah, kenapa beralih ke emas gitu ya? Karena emas ini dia independen. Jadi pada saat suku bunga katakanlah ada intervensi, misalnya ada turun gitu ya, kemudian ada bank sentral juga membeli emas, kemudian ada geopolitik gitu ya. Nah ini justru emas yang dilirik sebagai aset yang memang paling aman gitu ya. Jadi emas itu karena memang tidak terpengaruh gitu. Misalnya kalau di stok itu mungkin akan terpengaruh oleh kebijakan perusahaan itu sendiri. Kalau emas kan tidak gitu. Jadi apapun kebijakan dan lain-lain ya emas adalah emas gitu. Jadi maka dari itu emas ini ya
dianggap sebagai safe haven gitu. Karena apa? Karena memang kalau kita bandingkan harga emas dengan inflasi ya tentu emas ini resilience gitu ya. Di beberapa kondisi, di beberapa resesi gitu ya, emas ini tergolong sangat-sangat kuat gitu. Sehingga itulah yang menjadi ya akhirnya orang ya Pelarian pelarian terakhir. dalam arti tanda positif ya. Ya, saya beralih ke emas gitu. Portofolio saya harus dialokasikan ke Oh, emas gitu. oke, jadi disitulah muncul istilah safe haven. Iya. Tapi kalau lihat fenomena berapa tahun ini ketika dunia sedang tidak baik-baik saja dan masyarakat Indonesia itu semuanya ngantri beli emas. Kalau Pak Kadek lihat, emang beneran orang Indonesia sudah paham tentang pentingnya investasi emas atau lebih ke FOMO, ikut-ikutan, takut ketinggalan. Kalau Pak Kadek lihatnya gimana? Mungkin punya data nih tentang Ya, ini. nah ini menarik ya. Kalau ini kebetulan minggu kemarin juga dari World Gold Council ada mengeluarkan Indonesian Consumer Report khususnya dalam emas itu ya. Nah data yang menariknya sebenarnya gini, orang Indonesia sudah sangat melek terkait dengan investasi sebenarnya. Baik memiliki tabungan, kemudian emas, bahkan 67% itu sebenarnya sudah memiliki emas. Itu sudah terlihat dari kita ya, regenerasi kita, mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita sebenarnya sudah emas itu ya. Tetapi di balik tersebut ternyata ada 74% yang belum melek terhadap emas itu. Artinya apa? Nah, setelah didalemin 74% ini penyebabnya apa? Satu penyebab yang utama sebenarnya adalah keterbatasan informasi. Jadi barrier informasi itu yang menyebabkan orang belum mengalokasikan gitu ya, mengalokasikan portofolio mereka. Nah, disinilah peran mungkin begitu ada berita dan lain-lain, begitu ada informasi yang tersebar gitu, sehingga mengakibatkan orang berbondong-bondong gitu ya. Nah, nanti di sanalah nanti peran edukasi literasi yang sangat penting gitu ya, menurut kami, bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan manajemen aset ataupun portofolio yang ada saat ini gitu. Jadi 74% itu sebetulnya angka yang sangat besar ya. Iya, Oke. betul. Nah, kita manfaatkan podcast hari ini deh, misalnya untuk meliterasi gitu penonton kita. Beli emas sebetulnya ada momentumnya nggak sih? Ada entry point-nya itu menentukan entry point itu beli sekarang, beli besok, beli lusa, atau tunggu kapan? Iya. Itu bagaimana menentukan momen yang tepat? Karena kalau dibilang nanti aja pas turun, kok rasa-rasanya saya pantau emas nih naik terus gitu ya kan. Kalaupun ada koreksi kan dikit-dikit ya, nggak terlalu signifikan. Jadi sebagai misalnya apa ya, investor muda gitu ya, baru pertama kali mau investasi emas. Menentukan kapan belinya itu gimana sih Pak Kadek? Ya ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Kapan waktu yang tepat untuk membeli emas? Tapi sebelum ke sana sebenarnya kenapa emas? Ini Mhm. faktornya ya. Jadi sebenarnya ada dua hal. Emas itu pasti satu ketahanannya, dua sebenarnya returnnya yang diharapkan gitu ya. Kalau kita lihat ketahanan ya, ketahanan sebenarnya di berbagai kondisi perekonomian emas itu sudah teruji di berbagai krisis, kemudian pandemi COVID gitu ya, geopolitik udah teruji. Kemudian return, kalau kita lihat return nih, dari data 20 tahun terakhir, itu kenaikan annually growth-nya itu kurang lebih 12,3%. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya emas itu menghasilkan return yang signifikan gitu. Kalau Oke. kita dibandingkan dengan aset-aset yang lain ya. Nah dari dua tersebut kenapa emas? Karena emas memang ada tiga sifat gitu ya. Satu, emas itu emang liquid gitu ya. Emas itu liquid, kemudian mudah diterima di mana saja. Jadi di luar negeri, di Indonesia itu memiliki standar yang sama itu dan mudah disimpan. Nah untuk itulah emas itu digunakan ataupun dipilih gitu ya. Nah sekarang kapan saatnya membeli emas gitu ya? Mhm. Sebenarnya adalah yang kapan membeli emas itu sebenarnya bisa jadi kemarin Mmm. atau mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, atau mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya. Mmm. Nah tapi kan kita sudah kehilangan momen 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Tapi kita berangkat balik lagi adalah ke tujuan finansial kita.
Nah, pada saat kita sudah menentukan tujuan finansial kita, kapan saat membeli emas? Ya menurut kami adalah sekarang. Pada saat kita mengalokasikan tujuan keuangan kita, saat kita punya alokasi dana, ya itulah momennya adalah sekarang gitu. Selama kita sudah punya tujuan keuangan, alokasi dana, momen itulah untuk membeli emas itu. Oke, tapi rata-rata memang orang beli emas itu buat investasi, artinya begitu naik dijual, Ya. ya kan? Atau lebih banyak memang buat tabungan gitu. Ya. Seperti apa sih? Nah, kalau dari data di Indonesia ya, berdasarkan data juga memang rata-rata holding emas di Indonesia itu memang cukup lama rentang waktunya. 3 sampai 6 tahun mereka akan hold emas tersebut gitu ya. Kenapa? Karena emas itu kalau di kita di Indonesia memang identik juga dengan warisan, dengan lindung nilai gitu ya. Misalnya ada anak kita untuk sekolah, ya udah simpan dulu deh di emas, atau untuk haji ya udah simpan dulu deh emas, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi berangkat haji, ya simpan dulu deh di emas gitu ya. Jadi itulah memang emas ini memang cocok untuk jangka mid ke yang jangka waktunya lebih panjang gitu ya. 3 sampai 6 tahun itu kami lihat sangat-sangat cocok. Berarti kalau misalnya buat tabungan pendidikan anak, Ya, misalnya buat betul. kuliah, emas dirasa lebih cocok gitu ya? Iya, betul. Ya untuk mid and long term investment Iya, begitu. betul. Kalau bicara soal alokasi, ya kan kita biasanya kan diajarin bahwa don't put all your eggs in one basket gitu ya. Jadi mungkin kita ada yang diversifikasi lah gitu, ada yang ke saham, reksadana, ada yang falas, bla bla bla, ada yang ke emas. Nah, kalau emas itu biasanya alokasi untuk portfolio yang aman itu kayak berapa persen sih Pak Kadek? Ya, ini set allocation juga merupakan yang penting gitu ya, karena di sanalah diversifikasi investasi kita ya. Ini banyak berbagai pihak dari financial planner, kemudian expert-expert di emas gitu ya, dan juga beberapa informasi dari bank sentral dan lain-lain gitu ya. Memang ada yang menyebutkan 20% alokasinya tersebut bisa dari aset alokasi kita, 20% itu untuk emas. Tapi kenapa 20% gitu ya? Kenapa 20%? Terus memang untuk menjaga, karena emas ini kan secara annual growth-nya kalau kita tarik data 20 tahun tadi kan 12,3%. Artinya di atas rata-rata investasi yang lain gitu ya. Nah, tapi ini untuk menjadi safe haven tadi gitu ya. Menjaga emas itu tidak akan kita menjadikan kita langsung kaya, tetapi emas itu akan menjaga kekayaan kita gitu. Oke, nilainya. Betul, nilainya. Jadi nggak kayak mendadak sih, Iya, tapi setidaknya mungkin kita simpan 10 tahun duit kita nggak mengecil betul. nilainya. Seperti itu ya? Ya, stay relevan kita mau beli apapun kita akan stay relevan gitu. Sebagai contoh mungkin beli motor lah gitu ya. Mungkin 10 tahun lalu harga motor berapa, mungkin kita bisa 100 gram emas tuh perlu untuk membeli satu motor gitu ya. Tetapi sekarang dengan 100 gram emas itu mungkin bisa dapat 7 atau sampai 10 motor atau kendaraan gitu ya. Itu. Kemudian belum lagi biaya haji gitu ya. Kalau mungkin 10 tahun lalu kita butuh 200 gram emas Oke. untuk biaya haji. Tapi kalau sekarang hanya butuh mungkin kurang lebih 30 sampai 40 gram. Secara rupiah mungkin harganya semakin tinggi, tapi secara emas sebenarnya harganya semakin turun gitu. Nah, itulah kita relevan gitu dengan menjaga daya beli kita untuk di kondisi apapun gitu emas tersebut. Tapi apakah benar bahwa wah nilai emas ini bakal naik terus nih? Karena gini yang saya baca ini kan sepertinya negara-negara juga pada rebutan menyimpan Simpan emas. cadangan emas, terutama China, Iya. begitu ya. Beberapa tahun belakangan ini, apa yang terjadi sih secara global kalau kita bicara emas ini? Nah, kalau global ini menariknya kalau kita mulai dari cadangan emas terlebih dahulu ya. Karena bagaimanapun pasti ujung-ujungnya adalah cadangan emas gitu ya. Kan terbatas juga. Terbatas. Satu terbatas. Kemudian terbatas. Kemudian kedua, emas itu kan semakin sedikit itu ya ditemukan sekarang sumber-sumber emas yang baru, itulah yang terbatas. Kemudian kedua adalah sebenarnya semakin dalam. Artinya
di suatu titik pasti akan dilakukan penambangan dan lain-lain gitu ya. Karena semakin dalam dilakukan penggalian, itu akan masuk ke cost-nya gitu. Cost-nya akan semakin mahal gitu ya. Sudah langka, kemudian cost-nya akan menjadi semakin mahal. Itu dari sisi supply. Kemudian dari sisi demand. Dari sisi demand gimana? Demand akan terus meningkat. Buktinya adalah bank sentral saja berbondong-bondong nih. Di China, di Rusia, di Turki, India itu berbondong-bondong beli beli emas dengan kebijakan dunia yang ada gitu. Ini artinya emas itu akan demand-nya akan semakin tinggi. Tinggi. Belum lagi masyarakat. Nah, antara supply dan demand kita di bagaimana kalau demand-nya semakin tinggi tapi supply-nya kurang gitu. Artinya apa? Ya pasti harganya akan cenderung meningkat gitu ya. Dari analisis tersebut gitu ya. Karena apa? Ya faktor pendorongnya adalah demand struktural gitu. Dari demand itu sendiri gitu. Tapi kenapa ya dunia itu maksudnya negara-negara besar ada apa namanya kayak China, India itu sekarang juga lagi rebutan emas gitu. Apa sih yang terjadi dengan ekonomi global sekarang kalau Iya, kita melihat dari point of view kondisi rebutan emas iya. ini? Ya, kalau kami lihat sebenarnya ini adalah akumulasi jangka panjang gitu ya. Sama seperti tadi 20% tadi kita sebenarnya gunakan untuk apa gitu ya. Karena saya bawa tarik ke keluarga gitu ya. Sebenarnya 20% dari aset kita digunakan untuk apa sih? Untuk jangka panjang sebenarnya. Untuk bertahan di segala kondisi, kemudian untuk menjaga daya beli, untuk menjaga ketahanan finansial kita. Saya rasa itu juga yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi mereka akumulasi untuk jangka panjang, untuk kebijakan-kebijakan berikutnya gitu ya. Sehingga itulah yang mendasari beberapa bank sentral gitu ya, memang melakukan akumulasi gitu. Kami lihat sih ini adalah untuk jangka panjang gitu. Oke. Nah, kalau kita kembali lagi sebagai individu, sebagai masyarakat tadi ya, eh, kita proyeksi lah 3 tahun, 5 tahun ke depan. Ya. Harga emas akan seperti apa sih kenaikannya, Pak Kadek? Iya ya. Ya Kalau harusnya kan maksudnya secara supply masih dong, ya, masih mencukupi demand yang naik terus gitu. ya. Apakah 3-5 tahun lagi harganya akan seperti sekarang naik terus positif begitu? Kalau kita lihat data historis tadi ya, 20 tahun annual growth-nya adalah 12,3%. Artinya untuk jangka waktu panjang 3-5 tahun kami masih memprediksi kenaikan tersebut seharusnya. Karena apa? Karena tadi di drive oleh struktural demand gitu ya. Demand yang bagus gitu. Nah, menurut kami akan masih naik meskipun nanti akan ada fluktuasi harga. Nah, disinilah kita harus cermat gitu ya. Harus cermat bahwa tetap ada resikonya emas tersebut, ada fluktuasi harga gitu. Tapi kalau tren jangka panjang itu kami lihat naik gitu ya. Ini terbukti mungkin 3 tahun belakangan ya, dari 2022 sampai dengan 2025, harga emas ini kan luar biasa. Apalagi 1 tahun terakhir harga emas itu lebih dari 44% per tahunnya, setahunnya gitu ya. Wow. Jadi kalau beli emas tahun lalu, sekarang mungkin sudah sudah hampir setengahnya gitu ya kenaikannya. Tapi di sanalah sebenarnya pentingnya kita edukasi nih ke masyarakat. Selama kita punya tujuan keuangan, kita punya alokasi yang tepat, katakanlah tadi 20% di emas gitu ya, kita akan memperkuat ketahanan finansial kita. Oke, tadi kan angkanya menarik nih, majority 74% ini literasinya masih sangat kurang. Berarti 20% sekian. Ini anak mudanya banyak gak sih yang Nah, sudah tersentuh, udah melek lah iya. ibaratnya, melek investasi gitu? Nah, ini menariknya Mbak Sumi. Jadi yang membuat kami surprise juga ya, dari yang menabung beberapa tahun terakhir ini, itu kenaikan Gen Z itu luar biasa. Di atas 70% itu kenaikan Gen Z. Wow. Ini yang saya lihat ini adalah hal yang positif, bahwa generasi saat ini sudah melihat emas itu bukan sebagai
gaya hidup ataupun pamer gitu ya. Agak beda ya sama generasi zaman dulu ya, zaman Iya. ibu-ibu saya kan kalau beli emas tuh sukanya emas Iya, perhiasan. Jadi betul. nabung sekalian ya boleh dipakailah Boleh sesekali dipakai. buat buat pamer-pamer gitu ya, Iya, buat keundangan gitu. Jadi betul. kalau Gen Z beda. Nah, Gen Z ini ya menariknya adalah itu, mereka Hmm, sepertinya sudah sadar lebih ke jangka panjang gitu ya. oke. Jadi tidak hanya untuk apa ya, untuk gaya hidup ataupun pamer, tapi sudah mengalokasikan investasi tersebut gitu ya, ya Hmm, dalam bentuk emas gitu ya. Nah hmm, itu yang kami lihat, bahkan dari 2 tahun terakhir ini data kami itu adalah kenaikan Gen Z saja itu sudah di atas 70%. hmm, Kenaikan yang dari generasi Z ya, hmm. itu kami lihat, oh ini luar biasa, ada potensi yang positif gitu ya dari generasi-generasi emas kita gitu ya, yang ke depan pastinya akan menjadi tulang punggung bangsa kita gitu. Betul, karena inilah target utamanya ya, sebetulnya ya, literasi apa investasi emas ini Ya, adalah ya si Gen Z ini. Mereka ini umumnya sudah mulai melek itu karena digitalisasi informasi atau apa yang membuat mereka punya mindset yang bagus gitu untuk ya. investasi emas itu? Ya, salah satunya pasti digitalisasi yang mendorong akselerasi edukasi emas ini gitu ya. Karena apa? Karena kan sekarang sudah zamannya sangat mudah gitu ya, mencari informasi, kemudian mengeksekusinya seperti apa. Hmm, Nah, jalannya hanya satu, yaitu digitalisasi hmm. lewat channel digital gitu. Semakin mudah memiliki emas, semakin simple gitu ya. Semakin simple memiliki emas, ya semakin inklusif gitu. Semakin Oke. inklusif. Jadi kalau Gen Z ini behaviornya kayak gimana? Beli emas tuh digital ya, berarti lebih Eh, banyak atau fisik atau karena nah, kan dengan adanya bullion bank ini kan orang jadi lebih mudah ya, ya nggak harus fisik, bisa tabungan ya, betul ya? betul, betul. Itu gimana kalau behaviornya Gen Z? Nah, kalau di Indonesia ini memang ada dua hal. Satu memang yang cenderung beli emas itu membeli emas ya memang ada fisiknya gitu ya, Mhm, pengen mmm. dipegang, pengen dilihat gitu ya. Kayak agak Eh, lebih firm gitu ya kalau iya ada lebih firm. barangnya, ini nih 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 nih, Iya ini ini contohnya. berapa kilo? Iya, Ini dua belas 12, setengah kilo. ya 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 12. pengen dipegang lah gitu, Iya, pengen dirasakan gitu ya. mhm, Tapi ada juga beberapa pemikiran gitu ya. Nah, kalau saya simpen emas ini, saya nyimpennya di mana gitu. betul, Nah, saya harus punya tempat yang aman di heeh, rumah, yang harus proper lah keamanan dan lain-lain gitu ya. mhm, Nah, solusinya ya digital gitu ya, mmm, lewat tabungan emas gitu ataupun kita simpan gitu ya di tempat yang memang trusted gitu ya. mmm, Itu juga menjadi alternatif gitu ya, mmm, menjadi mmm, alternatif orang dan menjadi simpel juga. mmm, Pada mmm, saat saya butuh dana itu langsung bisa dijual gitu. oke, Itu juga lebih lebih simpel. Kalau kita fisik mungkin kalau kita butuh dana kan harus ke toko ataupun ke tempat-tempat yang bisa menerima mmm, pembelian emas ya berarti. mhm, Nah di sana mungkin bagi yang nggak suka repot, ya dia milihnya digital. Tapi yang mmm, ingin memegang fisik, ya mmm, dia akan pilih yang emas fisik gitu. mmm, 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 Tapi note-nya adalah emas digital tersebut ya bukan tidak ada fisiknya gitu ya. mmm. Sebenarnya adalah ada fisiknya. Jadi fisiknya itu ada dan pada saat mau diambil fisik, dicetak itu juga Tetap bisa. bisa gitu. Kalau bicara soal keamanan ya, faktor, safety-nya gitu. Sekarang kan ya memang akses sudah mulai mudah gitu ya, digitalisasi dan lain-lain. Bahkan saya perhatikan orang beli emas juga bisa lewat e-commerce gitu. Ya. Tapi gimana ya, resiko-resiko yang ada gitu ya, yang mungkin perlu jadi perhatian juga gitu, nggak jangan terlalu gampang juga untuk apa ya, transaksi emas lewat digital tuh ada nggak sih resiko-resikonya Bang Kadek? Ya, tetap setiap apapun investasi pasti akan tetap ada resikonya. Satu adalah resiko terkait dengan fluktuasi harga gitu ya. Jadi mungkin kita sebagai investor, khususnya mungkin emas, harus mengetahui bahwa ada potensi
risiko harga. Tapi kan kita sudah belajar dari beberapa pengalaman gitu. Nah, mungkin itulah yang untuk memprediksi demand, memprediksi supply gitu ya. Kemudian yang kedua, risiko tentu risiko transaksi gitu ya. Nah, pilihlah tempat bertransaksi tentunya adalah yang sebenarnya ada dua hal, legal dan logis gitu ya. Legal ini maksudnya apa? Legal ini tentu adalah kita harus milih. Namanya kita berinvestasi yang nilainya yang mungkin cukup valuable gitu ya. Ya tentu kita harus memilih tempat yang terpercaya gitu ya. Pilihlah tempat-tempat yang sudah mendapatkan license gitu dari regulator dan lain-lain. Itu yang legal. Kemudian logis. Logis itu artinya kita tidak FOMO terhadap harga-harga yang ditawarkan. Misalnya ada diskon, oh harga murah nih dan lain-lain itu, ataupun harga jualnya nanti tinggi gitu ya. Nah, kita bisa lihat, ngecek ke institusinya, oh harga yang diterbitkan setiap saat sudah rutin. Nah, kita bisa pilih yang logis itu. Jadi balik lagi kita tidak emas itu tidak akan langsung menjadikan kita kaya mendadak gitu ya. Dicatat Tapi ya. Tidak kayak mendadak, tidak kaya mendadak, tapi tetapi akan menjaga kekayaan kita gitu. Oke. Nah, Pak Kade kalau misalnya bisa kita rangkum gitu ya obrolan kita tadi, dan misalnya penonton kita baru pertama kali nih mau investasi gitu. Apa sih yang mesti dipersiapkan mulai dari apa tujuannya, apa namanya investasinya, berapa alokasinya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa dirangkum dalam 3 poin deh misalnya. Apa kira-kira Pak Kadek? Urutannya tuh mesti gimana gitu? Iya. Ya. Kalau 3 poin ya, satu. Pertama pasti tujuan keuangan kita. Kita mau apa nih tujuan keuangan? Apakah untuk ibadah, untuk anak, atau untuk kita menyimpan aset gitu ya. Itu pertama tujuan. Yang kedua, alokasi. Alokasi dan disiplin. Alokasi dan disiplin ya. Artinya apa? Kita harus set alokasi. Apakah 20%, 30%, dan kita harus disiplin gitu ya. Apalagi sekarang sudah sangat mudah nih dengan digital, dengan bahkan 10.000 pun sebenarnya sudah bisa gitu ya. Hah? Memulai 10.000 bisa? bisa. Caranya? Caranya cukup mudah gitu ya. Caranya cukup mudah lewat digital gitu ya. Oke. Karena kami pun ada aplikasi yang baru kami launching, nama Oke. aplikasinya Tring. Jadi Tring ini bisa memulai investasi dengan 10.000. Jadi 10.000 udah beli emas itu. Jadi tidak usah menunggu Iya, harga emas ngumpulin dulu sampai dapat nilai 1 gram, Iya. 10 gram, nggak usah ya. 1 gram sekarang Berapapun udah bisa ya. 2.300.000. Iya, mau nabung Iya. kalau gajinya UMR nabungnya berapa lama gitu kan? Iya, jadinya kan kita mikir-mikir. Nah, itu yang kedua, set alokasi dan disiplin. Kalau emang kita nabung, dan instrumennya juga sudah sangat banyak sekarang ya, bisa beli langsung gitu, pakai kalau ada teorinya dollar cost average gitu ya, misalnya berapapun kita punya uang bisa beli, atau bisa juga kita cicil. Sudah ada juga gitu ya dengan DP yang terjangkau lah gitu ya, 15% bisa kita cicil gitu ya. Nah, itu sudah. Jadi yang kedua itu set alokasi sama disiplin. Kita eksekusi lah. Yang ketiga itu mulai gitu ya. Jadi mulai, kalau kami bilang nyebutnya mulai dari Tring gitu ya. Jadi Sekalian promosi. jadi mulai karena sudah kita punya tujuan, kita sudah punya set alokasi, ya langsung mulai gitu. Dan disiplin itu jadi yang penting, sehingga pada saat kita tercapai tujuan keuangan kita, nah di sanalah goals kita yang sebenarnya gitu. Pak Kadek, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, sebetulnya Indonesia tuh apa ya, populasi produktifnya itu di puncaknya itu ada di 2030, 2035 sebetulnya. Kalau 45 sebetulnya kita juga udah declining kan, ya kan, udah aging gitu. Kenapa literasi keuangan, literasi investasi itu penting sih untuk kita terus-terusan gaungkan dan terus-terusan kita gerakan kegiatan ini. Kenapa ini penting untuk Indonesia Emas 2045 menurut Pak Kadek? Ya, kalau kita lihat Indonesia Emas 2045 gitu ya, ini kan
terjadinya tadi juga sudah di-mention terjadinya shifting generasi gitu ya. Tentunya kita juga mempersiapkan generasi berikutnya. Maka dari itu saya menyebutnya tadi generasi emas sebenarnya. Kita harus menyiapkan generasi emas ini. Dan kebetulan sebenarnya inline dengan emas, Indonesia emas, generasi emas dan emas itu sendiri ya. Nah, bagaimana kita menciptakan setiap sebenarnya menurut kami itu kami memiliki visi yang sederhana gitu ya, sederhana dan kami memiliki semangat mengemaskan Indonesia. Apa itu semangat mengemaskan Indonesia? Kami ingin setiap keluarga itu memiliki alokasi sebenarnya untuk emas. Jadi mulai 10.000 sudah bisa gitu ya. Jadi sudah sangat dimudahkan gitu ya. Jadi nah pada saat setiap keluarga sudah memiliki emas, alokasi emas, ini kita akan menjadi negara yang kuat gitu. Ya. Jadi negara ya negara ini tumpuannya adalah pasti keluarga kan. Keluarga-keluarga. Kalau Keluarga. ketahanan keuangannya terbangun, ya Iya, negara akan menjadi negara kuat akan begitu ya. kuat. Nah, di sanalah peran generasi emas itu untuk membangun Indonesia emas. Nah, kenapa literasi jadi penting di generasi emas? Karena memang begini, kalau kita di generasi kan generasi berikutnya kan pasti akan ada lag ya. Ya. Misalnya ada orang nyebut sebagai perintis, kemudian sebagai pewaris gitu ya. Nah, inilah yang harus disiapkan gitu ya. Inilah disiapkan agar mengelola tersebut di keluarga tersebut, entah itu sebagai perintis, entah itu sebagai pewaris, intinya adalah keberlanjutan gitu ya. Untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga negara ini. Jadi memang apalagi kita ya yang generasi milenial juga sudah harus mulai memikirkan bagaimana membangun sebuah ketahanan finansial sampai ke generasi anak-anak kita Betul. nanti. Ya. Begitu ya. Ini Betul. sesuatu yang memang harus direncanakan jauh-jauh hari. Karena kalau kita pikir ya negara ini kan kalau negara mau maju kan mesti ada roadmap dong. Ya. Ya, arahnya mau kemana, pembangunan 5 tahun, 10 tahun lagi mau kemana gitu. Kalau kita tarik ke lingkup yang lebih kecil, keluarga sebetulnya prinsipnya juga sama. Ya, kita harus bikin roadmap dong buat generasi kita berikutnya. Jadi Ya. nggak bisa rutinitas aja begitu ya. Atau kalau Gen Z kadang-kadang work life balance ya kan. Jadi kalau ada uang ya udah traveling, mau healing. Tapi enggak ya, harus ya. Ya. Kalau menurut Pak Kadek udah Ya. saatnya harus ada alokasi betul-betul untuk investasi, nggak cuma bicara emas tentunya ya kan, untuk investasi apapun. Gitu ya Iya. kira-kira ya. Ya, penting itu. Penting karena apa? Karena kalau kita lihat dari si umur juga gitu ya, mulai dari kita fase pendidikan gitu ya, mungkin kita sudah melewati fase melihat dunia gitu ya, sudah kita mengetahui, kemudian kita memiliki penghasilan gitu ya, ataupun masa produktif lah ya, kita masa produktif, ada suatu saatnya nanti kita juga ada masa yang tidak produktif. Ya itu Betul. juga kita perlu pikirkan gitu ya. Betul. Jadi kita sudah melewati misalnya ada pembelajaran gitu ya, kemudian kita sudah rajin mengalokasikan dari hasil informasi tersebut kita rutin gitu ya mengalokasikan. Ya ini tujuannya apa? Pada saat kita tidak produktif ataupun untuk generasi berikutnya itulah pentingnya hasil dari yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita pelajari tersebut dan hasil dari disiplin sih menurut saya ya. Oke. Hasil dari disiplin itu kita akan buahnya nanti pada saat kita memang sudah tidak produktif ataupun yang lain gitu ya, itu akan sangat bermanfaat menurut Oke. saya. Pribadi Pak Kadek pesan terakhir untuk Gen Z deh, khususnya untuk Gen Z gitu ya. Apa pesan-pesan untuk mereka bisa membangun ketahanan finansial sampai nanti gitu ketika mereka sudah mungkin tidak produktif lagi. Dan memang kan semua harus dimulai dari sekarang ya. Ya. Apa pesan-pesannya untuk Gen Z? Ya, kalau untuk Gen Z gitu ya, jadi pergunakanlah sebenarnya adalah orang sering bilang adalah investasi leher ke atas ya. Jadi teruslah belajar, teruslah mencari informasi. Nah, pada saat kita sudah memiliki informasi tersebut, katakanlah kalau saya kaitkan dengan emas gitu ya, kita udah belajar historis, sudah belajar supply and demand, sudah belajar proyeksi harga emas ke depan, udah belajar resikonya gitu ya. Kemudian jangan lupa eksekusi.
Jadi di saat kita sudah investasi leher ke atas, saatnya kita bertindak dengan kaki tangan kita harus bertindak gitu. Kita harus eksekusi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari dan disiplin. Itu. Oke, terima kasih Pak Kadek Suputra hari ini untuk sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Tadi pesan Pak Kadek, kapan sih entry point yang paling tepat? Ya hari ini, mau kapan lagi begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau Anda investasinya lebih prefer apa dan kenapa? Kita tunggu jawabannya dan jangan lupa untuk subscribe juga dan dengerin kita juga di Spotify. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Sampai jumpa.